yang memanggil kakak Melda ini untuk diperiksa, untuk ditanya kasusnya. Saya sarankan. Sari Haji, salam kenal dari Aceh Singkil. Membotek ya kau, membotek. Siap besok kami datang. Jangan, doakan dulu yang bagus-bagus. Sehat, mobil berbelok di situ saya memang betul-betul merasa kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ada video baru lagi begitu teman-teman ya, dimana saya simpulkan mungkin ini tetangga dari keluarga suami Imelda begitu. Yang dimana dalam video ini beliau meminta bantuan kepada netizen agar Imelda dengan suaminya rujuk kembali. Tapi yang terjadi adalah kalau tidak salah begitu teman-teman, nah Imelda kemarin ditelak 3 oleh suaminya. Ini menarik sebetulnya kita reaksi bagaimana sih reaksi para netizen terkait dengan video ini. Jadi gimana sudah lengkapnya? Ini dia. Saya berharap kepada seluruh muslimin dan muslimat dan khususnya kepada netizen-netizen yang memanggil kakak Melda ini untuk diperiksa, untuk ditanya kasusnya. Saya sarankan kepada seluruh muslimin muslimat dan khusus kepada yang memanggil Kak Melda baik di Jakarta dan dimanapun, tolong kasih saran yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa berbaikan, bisa bersama lagi satu rumah dan satu keluarga, ya. Mudah-mudahan jangan kasih nasihat-nasihat yang membuat Kak Melda ini semakin panik, yang membuat Kak Melda ini semakin marah kepada suaminya. Tapi kasih solusi yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan ramai-ramai kita berdoa, mereka bisa baikan, mereka bisa kembali ke satu rumah. Setuju kan? Setuju kan? Ya, mari kita berdoa sama-sama. Jangan kita menghujat, jangan kita menghina, ya. Karena nggak ada pedagang ini baca anak laporan kau ni nak. Nggak ada saksi ni nak kau. Ada dah orang tu ada lebih. Ini namanya yang orang datang apa? Ada dah orang tu orang buang ada kat sini. Sari Haji, salam kenal dari Aceh Singkil. Membotek ya kau, membotek. Siap besok kami datang. Khususnya tamu undangan kita itu Bunda Sela. Oke, siap-siap kau. Dan ada sesuatu isu untuk kalian. Tapi Aman tak mau katakan dulu, biar kalian penasaran. Jangan, doakan dulu yang bagus-bagus. Sehat, Ya, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. doa ibu sama si Mel bukan cepat kaya kau Mel. Enak, yo. Iya. Umurmu Mel. Iya. Kau cantik. Iya, amin. Salam. Lihat bu. Dapat berondong say. Doanya ya. Kenapa? Ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tidak. Nah, biarlah makan dulu Kak Pina, makan dia. Makan dulu Kak, makan. Mobilnya di depan sini. Iya, disinilah kejadiannya, guys. Disinilah kami berfoto. Bahkan lebih pilunya saya nak keberangkatan si Melda waktu mobil berbelok di situ saya memang betul-betul merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Ya Allah Tuhan ku Melda murahkan rezekimu dek. Panjang ya umur dek, buat kat lembaran baru saya sempat ngomong sama. Insya Allah dijabah Allah Subhanahu Wa Taala nak menembus langit doa ibu untuk Melda. Insya Allah 4 hari dah nak waktunya dia kesuksesannya. Makanya saya bilang sekali lagi Melda, jangan tinggi hati, tetaplah kau rendah hati, mulik seperti kau yang susah ya dek. Ingatlah kata-kata kakak dan ingatkan tetangga-tetangga yang mendukung kau selama ini. Kebaikan tetangga ya dek, yang sudah menolong si Melda selama ini. Waktu itu kejadiannya tuh jam berapa Bu? Waktu Jam 9 jam pagi. Dari jam 7 pagi kami udah nunggu di sini membantu-bantu mengemas-kemas barang. Bahkan saya itu dek masih tertidur. Terus saya meminta jahe sama adik saya Syanti mau masak jahe saya kehabisan. Mak kecil anak saya yang bungsu si Aan. Enggak mama tengok Kak Melda itu mak. Iya, mama ke sana, mama mau ke sana. Dengan tiba-tiba saya sorong baju, ambil jilbab. Saya pun tidak tahu ingin viral kayak gini nak. Demi Allah demi Rasulullah saya tidak tahu. Kok saya tahu mau viral tentu saya beli speed, tentu saya baju bagus, ya kan. Ini bajunya singkat-singkat saja. Nah baju tidur nak. Itulah. Kan lagi pening juga Ibu, Lagi itu pening, makanya pakai lagi koyo. Lagi berkoyok.
2 minggu saya memang sakit, naik 2 minggu. Balik jatuh, balik lagi jatuh. Waktu itu katanya sempat apa ibu bilang tadi kalau misalkan barangnya itu kepenuhan kalau di mobil ibu sempat Ada saya berdebat sama supir di dalam. Ini barang nggak bisa banyak kali kayak gini. Angkat saja lah nak. Nanti ongkos barang lain, ongkos orang lain setelah itu. Oh, boleh bu. Kalau memang kayak gitu, supirnya pun lebih sayang, bagus juga supirnya. Iya, maksud. Boleh bu, itulah saya angkati sama ibu ini. Inilah ibunya mengangkatin. Inilah ibu kawan mengangkat barang kami berdua sama Melda. Iya, ke atas mobil. Ke atas mobil. Ibu namanya siapa bu? Susanti. Ibu waktu itu ngangkatin barang apa aja buat Mbak Melda pulang? Ember. Ada ember, ada karung, ada tikar-tikar, barang rumah tangganya lah. Itu sebetulnya memang yang terjadi kemarin ini, mungkin dia bilang ya, ini netizen menyampaikan ya, ini doa ibu ini sudah menembus langit begitu. Karena kalau kita lihat dari video perpisahan Imelda memang bersama tetangganya itu, yang paling kita lihat betul-betul sedih begitu ya, ditinggal sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu menjadi viral sekarang. Dan ini mungkin doa ibunya dikabul begitu ya, sehingga Imelda sekarang mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi sebetulnya ya, ada informasi memang sekali lagi suami dari Imelda dipecat. Kalau menurut saya pribadi mungkin janganlah begitu ya. Karena statement disampaikan di podcastnya Bang Densu kemarin Imelda bahwa jangan lupakan anak-anak, nanti kalau anaknya pulang lah siapa yang akan membiayai, dengan apa akan membiayai begitu ya, dengan kondisi suami misalnya dipecat. Tapi mudahan janganlah begitu sebetulnya. Dan memang banyak sekali ada pro dan kontra yang menginginkan Imelda untuk rujuk begitu. Tapi kebanyakan netizen menyatakan jangan begitu ya, karena ini kan sudah ditalak 3 begitu. Ini semakin menarik sebetulnya, dan kurang lengkap sekali lagi kalau kita tidak mendengar celotehan lagi dari para netizen. Ini ada videonya. Udah nonton kan podcastnya Denny Sumargo? Aku setengahnya yo pengen minta maaf sih sama suaminya Mbak Melda Savitri ya. Aku punya POV lain gitu setelah menonton podcastnya Mas Denny Sumargo. Jadi gini, kalau aku menyimpulkan ini dari sudut pandangku ya, itu sebenarnya masalah ini ada karena murni faktor ekonomi, bukan karena perselingkuhan, bukan karena KDRT. Ngerti kan? Kebayangkan uang ki nek ra duwe duit, masalah cilik dadi gede. Karena apa? Tersulut emosi dari dalam ngono lho. Ya. Opo-opo dadi panas ngono. Perkara mangan dadi ribut, perkara HP-nan dadi ribut ngono. Karena apa? Wis pusing sik mikirke duit ngono. Nah, padha karo rumah tangganya Mbak Melda Savitri ini. Karena nggak ada uang kan. Suami pulang buka apa? Tudung saji gek ra ning panganan padahal wetenge ngelih. Mbak Melda Savitri yo ngono. Tersinggung, bojone ngomong dadi bojo kok ora tau masak. Bojone ra dimasakke, anake ra dimasakke, tersinggung, tersulut emosi, ya kan. Wong iki nek ra duwe duit gampang muring-muring. Nah, emosi sesaat. Karena sudah terjadi berkali-kali komunikasi nggak ada karena memang pikirannya mung golek gawean, golek duit, ya kan. Keromantisan pun tidak terjalin. Nah, akhirnya tersulutlah itu emosi sesaat. Ya wes lah aku ceraikan. Tapi yo kuwi judul media itu juga gorengnya ya luar biasa ya. Yang sekarang faktanya terungkap gitu bahwa talaknya itu terjadi itu sebelum pengangkatan P3K. Jadi kalau judulnya di media bilang bahwa suami menceraikan istri setelah diangkat P3K, bagiku itu judul yang menyudutkan. Karena apa? Talaknya itu sebelum P3K. Tapi momentumnya pas banget, hampir berbarengan dengan pelantikan. Padahal itu sebelumnya. Nah, suaminya Mbak Melda Savitri itu sebenarnya suami tipe yang bertanggung jawab. Dia masih mau mengusahakan nafkah, cuma nggak ada hasilnya. Gitu. Dia juga perhatian sama anaknya, sayang sama anaknya, buktinya anaknya dekat dengan bapaknya. Nah, kalau menurutku pribadi ya, karena kasus ini murni karena faktor ekonomi dan sekarang Allah sudah memberikan rezeki yang lebih baik ya kan, suaminya sudah P3K, Mbak Melda Savitri juga mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Ya harapanku sih rujuk aja kali ya, kembali aja diperbaiki itu.
Ya, selama nggak ada perselingkuhan loh ya, nggak ada KDRT. Tapi kalau ada perselingkuhan dan KDRT ya no way balikan. Bagaimana kalau menurut bolo-bolo netizen? Dan belum tentu juga pasangan yang baru itu baik untuk anak-anaknya. 100.000 dapat 3 set. Tenan, apik, murah, apik tenan. Aku kalau mereview jujur. Aku tidak mengada-ada. Apa yang aku jual adalah apa yang aku pakai. Lingkar dadanya 120 cm, celananya besar. Untuk paha yang besar, oke, ada kantongnya. Ada berapa seri warna sih, Mbak? Ada banyak seri warna. Ini yang hitam, ini yang merah. Ini yang merah ya. Ini yang merah. Ini yang merah ya. Ini yang biru. Kemudian masih ada warna ungu, warna burgundi, warna kuning, warna hijau botol. Nah, army itu bisa kalian cek di keranjang kuning ya, di showcase-nya Tante. Muat dari BB 35 kg sampai 85 kg. Bahannya santung tebal, nggak panas sama sekali, jahitannya rapi, modelnya ya, cuttingannya oke. Dipakai buat jemput sekolah, dipakai untuk ke pasar, dipakai untuk arisan, kayaknya oke-oke aja ini. Nggak kelihatan banget baju tidur. Lo kece, bye-bye. Sip, check out. Orang yang nonton wae. Ayo, check out. 100.000 dapat 3 setel. Alias 30.000. Sak setel 30.000. Ya, bukti dhewe nek iki barang apik tur murah. Satu persatu tetangga Melda Safitri di Desa Siti Ambia, Aceh Singkil, menuai kesuksesan usai kisah Melda viral di media sosial. Rita Sugiarti Panggabean, tetangga Melda yang memvideokan momen perpisahan dengan para tetangganya itu, kini menjadi manajer bagi Melda dalam berbagai kegiatan di Jakarta. Sementara ibu koyok jilbab hijau yang belakangan diketahui bernama Vina, mendapat hadiah umroh dari pengusaha kosmetik asal Aceh, Sheila Saukia. Melalui akun Facebooknya Rita Sugiarti Ricentil Panggabean, aktivitas Rita di Jakarta bersama Melda Safitri dan Sheila Saukia selalu diunggah di akun Facebook miliknya. Terbaru ketika mereka melakukan sesi wawancara di acara Rumpi No Secret yang disiarkan di Trans TV, OTW Live Trans TV. Ngerumpi bersama Safitri Al-Shop Aceh, ujar Rita, yuk nonton di Trans TV. Bentar lagi tayang, ada Safitri Al-Shop Aceh di situ. Dalam acara Ngerumpi Nono hehe, ujarnya lagi. Rita juga terlihat berfoto dengan salah satu bintang tamu acara Trans TV tersebut yaitu Denada. Dalam beberapa postingan, terlihat Rita berbelanja baju, sepatu dan kebutuhan lainnya bersama Sheila Saukia. Pengikut Facebook atau follower dari Rita juga langsung naik drastis. Kini mencapai 188.000 pengikut yang dulunya hanya ribuan saja. Selebgram dan pengusaha kosmetik asal Aceh, Sheila Saukia, dalam live jualan baju bersama Melda Safitri, mengumumkan akan memberikan hadiah umroh kepada ibu koyok Vina. Saya mau berikan hadiah umroh. Viral, namanya Melda Safitri, perempuan asal Aceh yang digugat cerai oleh suaminya setelah diangkat menjadi P3K. Pasti lewat di beranda kalian. Dan banjir simpati dari semua orang yang ada di negara ini. Buat Mangguru sih biasa aja. Laki-laki punya kekuasaan, punya duit, dan nakalnya lebih tinggi, menggugat cerai istrinya. Itu biasa banget. Yang luar biasa adalah yang terjadi di beberapa daerah, banyak perempuan yang diangkat P3K, setelah diangkat P3K, selesai pendidikan, berbondong-bondong menggugat suaminya. Itu kayaknya suami hilang derajat banget ya. Istrinya selesai diangkat, langsung suaminya itu digugat cerai oleh istrinya. Ini prihatin sih. Coba bayangkan, ketika istrinya pamit kepada suaminya untuk mengikuti pendidikan P3K, suaminya disuruh ngomong anak-anak. Selesai pendidikan P3K, suaminya itu digugat cerai sama istrinya yang sudah diangkat P3K. Kayaknya suaminya itu jatuh derajatnya gitu, hilang wibawanya. Giliran laki-laki menggugat cerai istrinya, rame, viral banget. Tapi giliran laki-laki yang berbondong-bondong digugat cerai sama istrinya, gara-gara istrinya itu diangkat P3K, diam-diam saja. Ini prihatin sih, ya. Seharusnya
peningkatan ekonomi di keluarga setelah diangkat P3K, baik istri ataupun suaminya harusnya meningkatkan keharmonisan di keluarga itu. Prihatin. Sepertinya si Melda ini walaupun di dalam hatinya dia berkata tidak, dia ini sangat mengharapkan sang suaminya itu kembali, walaupun di dalam hatinya dia berkata tidak, dia ini sangat mengharapkan sang suaminya itu kembali kepada dia. Salam waras, Melda Savitri, mantan istri P3K yang katanya diceraikan 2 hari setelah pelantikan. Nah, sekarang dipanggil oleh Densu dan sekarang sudah terungkap semua ya dari ceritanya itu. Kalau tempo hari itu di PT-PT biasa itu dia tidak pernah mengungkapkan apa pokok permasalahan yang terjadi, dan itu hanya dibesar-besarkan oleh netizen, kemudian di framing-framing bahwa sang P3K telah dipecat. Jadi akhirnya berita ini membludak begitu sangat luasnya. Padahal ini adalah suatu perceraian biasa yang sering banyak terjadi di kalangan masyarakat. Tapi ketika dinarasikan bahwa wanita ini sangat terzolimi, jadi masyarakat itu memberikan simpati yang cukup begitu luas. Kemudian ya akhirnya ya rezeki alhamdulillah mengalir buat mereka, buat si istri ini ya dipanggil SS, kemudian dipanggil oleh Densu dan segala macamnya. Tapi sejak awal kita kasus ini berkembang, saya katakan kita jangan untuk menjudge bahwa si laki-laki ini salah dan si perempuan ini benar-benar benar. Nah, pada kenyataannya kan dia sudah mengakui sendiri bahwa dia itu cerewet, bahwa dia itu segala macam, bahwa segala bla bla bla. Kalau jadi ketidakcocokan itu sudah terjadi. Kemarahan sang suami ketika pulang tidak ada yang dimakan, ditanya juga anaknya belum makan. Ya, suami mana yang tidak marah, suami mana yang tidak jengkel ketika anak ditanya belum makan, dan apa yang mestinya disiapkan oleh istri untuk si suami itu tidak ada, menyedihkan emosi. Tapi emosi sesaat itu mengakibatkan suatu perceraian yang mestinya tidak terjadi. Tapi kita harus melihat kilas baliknya ya. Kita harus melihat kilas baliknya dari belakang itu, karena memang kedua ini sudah tidak ada kecocokan. Nah, ketika dinarasikan, si istri ini sangat terzolimi, ya masyarakat itu mulai terprovokasi dan dinyatakan. Dari awal saya dikatakan bahwa ini adalah suatu perceraian yang biasa, dan ketika dinarasikan dengan begitu ekstrimnya ya. Nah, sekarang kalau di PT-PT sebelumnya saya menganjurkan untuk kedua orang ini untuk rujuk kembali, karena sepertinya si Melda ini walaupun di dalam hatinya dia berkata tidak, dia ini sangat mengharapkan sang suaminya itu kembali kepada dia. Ya, itu menurut saya ya. Kalau menurut Anda ya silahkan. Jadi kita doakan saja yang terbaik, karena sekarang rezeki itu sudah mengalir, yang katanya itu tersangkut hanya ekonomi, semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi netizen cerdas tuh yang memprovokator bahwa dikatakan bahwa si P3 ini sudah dipecat demi untuk like dan komennya. Anda itu sangat berdosa telah memfitnah orang ya. Jadi salam waras, kita belum mencermati benar dan tidaknya suatu berita yang dibungkus dengan narasi-narasi yang sangat menyedihkan ya. Begitu suatu videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru terkait kasus Imelda dengan suaminya begitu ya. Apapun yang terjadi ke depannya, kita harapkan mudah-mudahan mereka berdua menemukan kebahagiaan yang abadi lah begitu ya. Karena bagaimanapun juga ikatan seperti anak sekarang masih membutuhkan kasih sayang mereka ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.